Keyakinan terhadap teori domino telah membuat Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam Perang Vietnam dengan memberi dukungan militer dan ekonomi kepada Vietnam Selatan. Teori domino yang diciptakan oleh Presiden Eisenhower bersama Menlu Dulles pada tahun 1953 mengibaratkan negara-negara Asia Tenggara sebagai kartu domino. Apabila satu negara telah menjadi komunis, maka negara di sekitarnya akan segera mengikutinya. Hingga tahun 1966, Amerika Serikat telah menempatkan hampir 1,5 juta pasukan di Vietnam Selatan. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam khususnya untuk mencegah pengaruh Uni Soviet dan ekspansi Cina komunis ke Asia Tenggara sesuai dengan politik pembendungan atau containment policy yang menempatkan komunis sebagai musuh utama. Akan tetapi, meskipun Amerika Serikat lebih unggul dalam hal persenjataan, pada akhirnya perang dimenangkan oleh Vietnam Utara. Lantas, apa sebab-sebab kekalahan Amerika di Vietnam? Simak videonya sampai habis. Satu, tentara Amerika Serikat masih sangat muda. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan rakyatnya sendiri. Salah satu alasannya adalah program mobilisasi pemuda yang menginjak 18 tahun untuk dikirim ke Vietnam oleh Presiden Johnson dan diteruskan oleh Presiden Nixon. Mobilisasi ini mengingatkan rakyat Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Dan terbukti pada akhir Perang Vietnam, Amerika Serikat kehilangan nyawa kurang lebih 60.000 tentaranya dan hampir 8.000 lainnya hilang. Dua, Amerika Serikat tidak didukung rakyat Vietnam Selatan. Meski datang untuk membela Vietnam Selatan, keterlibatan Amerika Serikat tidak didukung sepenuhnya oleh rakyatnya. Rakyat Vietnam Selatan justru mendukung Viet Cong atau Barisan Nasional Pembebasan Vietnam Selatan yang dibentuk dengan dukungan Vietnam Utara. Salah satu sebabnya adalah karena tentara Amerika Serikat bertindak sewenang-wenang, seperti membunuh penduduk sipil yang tidak berdosa lantaran dituduh bersekongkol dengan Vietnam Utara. Selain itu, kendaraan perang Amerika Serikat pun banyak yang merusak lahan pertanian sehingga membuat rakyat murka. Tiga, propaganda Vietnam Utara. Kebencian rakyat Vietnam Selatan terhadap Amerika Serikat kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Vietnam Utara. Tokoh-tokoh Vietnam Utara selalu menyebarkan propaganda bahwa Vietnam Selatan dan Utara adalah satu, sehingga mereka pun harus mengusir Amerika Serikat. Mereka juga menyamakan Amerika Serikat dengan penjajah Perancis sehingga semangat untuk melawan dari rakyat selatan pun tinggi. Cara ini pun dipadukan dengan operasi militer konvensional yang kemudian disebut sebagai strategi PEG, yaitu Peasants, Enemy, dan Guerrilla, atau petani, musuh, dan gerilya, di mana tentara Vietnam Utara mendekati para petani yang dapat memenuhi kebutuhan makan mereka, kemudian melakukan propaganda serta melakukan perang gerilya. Empat, Amerika Serikat tidak menguasai medan perang. Sejak melawan Prancis, baik Viet Cong dan Viet Minh telah menguasai jalur-jalur penting termasuk terowongan rahasia yang disebut pasukan Amerika Serikat sebagai terowongan maut.
Terowongan yang terkenal adalah Terowongan Cuci yang letaknya sangat strategis untuk menggempur tentara Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Perlengkapan seperti barak-barak, fasilitas kesehatan dan logistik juga telah tersusun rapi di bawah tanah. Hal itulah yang membuat pasukan Viet Cong dan Viet Minh lebih unggul dari Amerika Serikat yang notabene memiliki persenjataan lebih canggih. Lima, Amerika Serikat meremehkan Viet Cong. Amerika Serikat selalu membedakan Viet Cong dengan tentara Vietnam Utara atau Viet Minh. Menurut Amerika Serikat, Viet Minh adalah agresor, sedangkan gerilya Viet Cong hanyalah pengacau. Oleh karena itu, Amerika Serikat selalu meremehkan Viet Cong dan lebih mengonsentrasikan pertempuran dengan Viet Minh. Selain bertempur secara hit and run, pasukan Viet Cong berhasil memenangkan perang dengan membangun daerah kantong-kantong besar dekat perbatasan Vietnam sampai Kamboja. Viet Cong juga menjalin kerjasama dengan Khmer Merah dan Pathet Lao atau pasukan komunis Laos, yang pada akhirnya berhasil membuat pasukan Amerika Serikat gelagapan. Akhirnya, pada April 1975, akibat gempuran dari Viet Minh dan Viet Cong, Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis. Sementara untuk Amerika Serikat harus menelan pil pahit karena harus angkat kaki dan menerima kekalahan pertamanya dalam peperangan melawan negara berkembang di Asia Tenggara.